Puji Tuhan, terima kasih. Kalau kita berbicara mengenai KUL, karena kebetulan hari ini adalah kebanyakan para gembala KUL ya. KUL ini sangat penting buat kita semuanya, karena saya ada satu kesaksian. Jadi saya kenal Tuhan Yesus itu sudah 20 tahun lebih, ya 20 tahun kenal Tuhan dan sudah melayani, namun saya terhilang 12 tahun. Nah, bayangkan. Jadi kurang lebih tahun 2004 itu saya ke Jakarta, karena saya asalnya dari Semarang ya. 2004 saya bekerja di Jakarta dan mulai sejak itulah saya terhilang. Terhilang dalam artian nggak pernah berdoa sama sekali, nggak pernah baca Alkitab sama sekali, ya, dan ya apalagi ibadah gitu ya. Apalagi pelayanan, ya itu sudah hilang sampai kurang lebih tahun 2016, Bapak Ibu. Jadi 2004 sampai 2016. Jadi saya ini anak terhilang yang kembali lagi gitu. Nah, jadi kembalinya itu saya dan istri tergerak ya, waktu itu saya ibadah di Lewi Mitra 10 ya, di situ diumumkan juga mengenai KUL dan di situ ada banner ya, banner KUL ya. Nah, di situ saya dan istri tergerak, yuk saya mau kembali lagi sama Tuhan. Caranya ya sudah, di situ ada banner KUL, kita hubungin, kita cari yang terdekat karena waktu itu rumah saya di Cibubur Residence, terdekat adalah KUL Laguna. Nah, waktu itu KUL-nya Pak Toga, seperti itu ya. Nah, singkat cerita, kami menghubungi dan setelah menghubungi itu butuh waktu beberapa bulan untuk akhirnya benar-benar kami bergabung di KUL, Bapak Ibu. Ketika pertama kali saya masuk KUL, di situ jujur hati saya masih sangat kering dan jauh sekali dari Tuhan. Ketika saya disuruh sharing ya, sharingnya ya asal saya hanya memanfaatkan kemampuan bicara saya saja, tapi dalam hati itu udahlah, kering lah, jauh dari Tuhan. Ya singkat cerita di KUL kita mulai sharing dan lambat laun saya mulai dipulihkan ya. Saya mulai kembali lagi kepada Tuhan dan saya mulai ikut KOM 100 ya, di situ dimuridkan juga oleh Pak Lukas. Nah, di sini ada guru saya. Saya ikut KOM 100 dan di KUL itu juga saya dimuridkan ya oleh Pak Toga. Lalu dari KUL saya mulai kembali lagi kepada Tuhan dan disitulah percepatan yang Tuhan berikan di dalam melayani Tuhan itu luar biasa. Ya, saya ingin bilang bahwa KUL itu sangat penting buat kita semua, Bapak Ibu, karena bagi orang yang terhilang, contohnya sama seperti saya, 12 tahun, ya dari 2004 sampai 2016, saya masuk KUL, di situ mulai dipulihkan. Mulai dekat sama Tuhan dan mulai melayani Tuhan lagi. Setelah melayani Tuhan lalu mulai dipercaya ya, percaya jadi gembala KUL oleh Pak Toga. Ini mentor saya yang luar biasa. Lalu jadi gembala KUL, lalu tidak lama kemudian dipercaya oleh Pak Dharma ya untuk menjadi kabid KUL. Nah, sebagai kabid itu saya senang sekali karena bukan karena jabatan ya, tapi karena saya tahu salah satu sarana Tuhan memulihkan dan memuridkan itu melalui KUL, karena saya sendiri mengalami. Dan kurang lebih bulan Februari yang lalu Tuhan percayakan saya juga untuk menjadi wakil gembala di GBI Sentra Eropa atau GBI Lentera. Nah, di sini yang saya pelajari apa? Bahwa KUL itu sangat penting buat kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, karena seperti Pak Dharma sampaikan kemarin bahwa saat ini KUL itu primadonanya seperti itu, ya. Karena apa? Kalau kita berbicara mengenai pemuritan, itu di dalam ibadah raya itu nyaris tidak bisa maksimal. Betul ya, Bapak Ibu sekalian ya. Karena kalau toh dulu sebelum pandemi, ibadah raya datang, selesai, pulang seperti itu. Tapi di dalam KUL, disitulah yang namanya keluarga rohani itu ada gitu loh. Ya, saling mengenal satu sama lain, saling mengasihi, saling menguatkan. Bahkan masalah-masalah kecil, hal-hal kecil pun itu saling tahu dan di situ ada pembapaan juga gitu. Di situ terjadi yang namanya pemuritan. Nah, apalagi sekarang kondisi online seperti ini yang diwajibkan online. Ibadah itu ya dalam minggu ini tentu kita online lagi ya. Ibadah itu kita hanya saat ini nonton melalui YouTube, ya otomatis ketika jemaat itu tidak masuk di dalam KUL, mereka dalam tanda kutip akan menjadi tidak tergembalakan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, KUL itu sangat penting buat kita semua. Bahkan Pak Niko Nyotoraharjo sendiri menyampaikan bahwa KUL, kalau kita mau memuridkan, itu tempat yang paling efektif adalah KUL, ya, Community of Love, itu kata Pak Niko Nyotoraharjo. Ya, dan waktu itu Pak Niko sempat ditanya oleh
Pastor Chris Silitonga, Pastor Chris menyampaikan ke kami, Pastor Niko ini kan banyak jabatannya nih, ya bahkan jabatan di luar negeri juga banyak ya, jabatan yang besar-besar gitu loh. Kalau disuruh milih, Pastor Niko, satu aja jabatan yang Pak Niko pilih apa? Lalu Pak Niko tanpa pikir panjang dan dengan sukacita menjawab dengan lantang, Gembala Kul katanya. Pak Niko milih kalau hanya satu, beliau milih Gembala Kul. Dan sampai sekarang pun Pak Niko Nyoto Raharjo itu masih menggembalakan KUL yang namanya grup itu ya 20 ya, KUL 20 dan memuridkan di situ. Nah, di dalam KUL 20 itu murid-murid atau anggota KUL Pak Niko itu akhirnya banyak yang jadi hamba Tuhan dalam tanda kutip jadi karayon. Ya itu muncul dari situ pemuridan. Ya di sini wah, jadi kita semua bangga kalau Tuhan percayakan sebagai gembala KUL ya, karena Pak Niko sendiri menyampaikan satu, pemuridan itu bisa terjadi dengan maksimal di dalam KUL. Lalu yang kedua, bahwa di dalam KUL itu tempat kita bisa bertumbuh. Nah, yuk kita muridkan sama-sama. Ya, di sini ada banyak hamba Tuhan, banyak gembala KUL. Mari kita komitmen ya, memuridkan anggota KUL kita. Yuk kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Topik kita hari ini adalah hidup dalam komunitas kasih. Nah, anak-anak Tuhan itu punya yang namanya habitat. Nah, habitat anak Tuhan itu di mana? Ya di keluarga rohani itu. Salah satunya adalah KUL. Ini keluarga rohani yang terdekat. Yuk kita akan buka sama-sama firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 gitu ya. Nah, sambil nanti Bapak Ibu sekalian menyiapkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, dasarnya KUL itu sangat kuat sebenarnya, KUL atau komunitas ini ya. Karena KUL ini kan istilahnya community of love ya. Jadi ada dua kata ya, community dan love atau kasih. Kalau kita nanti baca, nanti kita akan gali ya dalam 1 Yohanes 4 ini. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 di situ dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Ya, lalu berikutnya yang kedua, kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26, enggak usah dibuka enggak apa-apa. Di situ dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah kita itu tiga, tetapi satu, tiga pribadi. Jadi Allah adalah Allah yang berkomunitas. Ya, jadi ada dua kata. Allah adalah Allah yang berkomunitas, lalu Allah adalah kasih. Jadi komunitas kasih. Jadi tepatlah kalau kita sebut sebagai community of love. Itu dulu dasarnya ya. Bahwa Allah kita adalah Allah yang berkomunitas. Lalu berikutnya adalah Allah kita adalah kasih. Jadi blueprintnya itu sudah jelas sekali ya. Yuk kita buka sama-sama di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7. Nah, saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes ya, yang dekat sekali dengan Yesus. Perkiraannya surat ini ditulis dari tahun 60, antara tahun 60 sampai tahun 100 sesudah Masehi. Jadi artinya Rasul Yohanes ini barangkali sudah berusia tua ya, antara 60 sampai 80 tahunan lah gitu ya, hamba yang satu ini. Jadi menulis sebuah pesan yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ada kata saling seperti itu. Saling itu artinya dua hal. Artinya ada minimal dua pihak. Misalnya saya dan Pak Lukas dan beberapa teman di sini saling mengasihi. Artinya saya mengasihi, lalu Pak Lukas dan teman-teman juga saling mengasihi. Nah, kata saling mengasihi ini dapat terimplementasi dengan baik atau dapat diwujudkan dengan baik adalah melalui KUL, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kalau hanya mengandalkan ibadah raya, ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Karena saling gitu loh. Saling itu artinya apa? Saling ngerti, saling dua belah pihak gitu loh. Ada kesinambungan, ada hubungan yang dekat seperti itu ya. Nah, jadi yang dapat kita pelajari dari sini apa?
Yang pertama, bahwa dorongan dari firman Tuhan hari ini agar kita bersekutu dengan saudara seiman. Istilahnya adalah cool community of love. Itu dorongan dari Tuhan. Lalu yang kedua, yang kita pelajari apa? Bahwa ada hubungan dua arah yang dekat atau hubungan resiprokal, hubungan timbal balik gitu loh. Tanpa syarat. Ya, jadi mengasihi itu bahasa aslinya adalah agape yang dipakai, kasih tanpa syarat, dan itu dapat terjadi di dalam kul, Bapak Ibu sekalian. Karena itu meskipun saat ini kul itu dapat berjalan hanya saat ini ya, hanya melalui online, tetapi saya mohon Bapak Ibu untuk tetap menjalankan saja, tetap harus dijalankan. Mengapa? Karena jemaat tetap butuh digembalakan. Karena firman Tuhan menyampaikan bahwa kita harus saling mengasihi, ya, sama untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergi jadikan segala bangsa muridku dan baptislah. Yesus bilang bahwa amanat agung itu harus dijalankan. Amin, betul ya. Amanat agung tetap harus diselesaikan, dimuridkan jemaat Tuhan. Mau tidak mau melalui kul. Ya memang idealnya bertemu secara fisik, namun karena pandemi, karena kondisi, kita secara online tidak apa-apa. Karena apa? Amanat agung tetap harus dijalankan. Suka tidak suka, mau tidak mau. Ya, baik apakah Bapak Ibu mau menjalankan atau tidak, Tuhan tetap akan memastikan bahwa amanat agung ini harus diselesaikan. Ya, poinnya apa? Seperti Pastor Niko itu menyampaikan berulang-ulang, amanat agung itu harus diselesaikan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan nampaknya Tuhan tidak akan menunda-nunda lagi. Artinya apa? Salah satu cara kita memenuhi amanat agung Tuhan Yesus adalah dengan cara memuridkan. Dan salah satu tempatnya adalah kul, community of love, yang adalah keluarga rohani. Ya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita itu dalam tanda kutip, kuping kita itu dibisikin gitu loh. Ya, dibisikin sama iblis bahwa, nah lu gak usah cool deh, coolnya nanti saja, menunggu sampai pandemi corona ini berakhir. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan kalau kita seperti itu, Tuhan akan pakai yang lain untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maaf saya agak keras hari ini ya. Nangkap sesuatu ya Bapak Ibu ya, bahwa kita pelajari seperti itu, bahwa firman Tuhan itu mendorong kita untuk saling mengasihi, dan ini ada di dalam kul. Mari untuk saat ini kita jalankan secara online ya. Nah, saya mendapati kalau saya kan sekarang ikut mengembalakan juga di gereja itu ya, Lentera, Lewi Sentra Eropa. Nah, itu beragam jemaatnya, ada yang mengerti teknologi, ada yang tidak. Nah, yang tidak bisa Zoom bagaimana gitu ya? Yang tidak bisa Zoom kita bisa secara cerdik ya menggunakan video call. Boleh. Coolnya pakai video call boleh Pak? Boleh, ada. Yang pakai Zoom bisa ya ada. Ya karena waktu itu Zoom, waduh Pak, handphone saya kepenuhan nggak bisa Zoom. Oke, kita video call gitu. Ada juga yang menggunakan apa? Google Meet. Ya, boleh seperti itu. Prinsipnya amanat agung tetap harus dijalankan, pemuridan tetap harus dijalankan. Seperti itu ya. Nah, tadi satu, dorongan firman Tuhan untuk saling mengasihi. Yang kedua, harus ada hubungan yang dekat. Ini berbicara mengenai kul. Nah, mengapa kita harus menjalankan itu? Jawabannya ada di dalam ayat 7 ini. Ya, mengapa kita harus saling mengasihi? Karena apa? Nah, kita baca 1 Yohanes 4 ayat 7. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Satu, ya, Allah kita adalah kasih, dan oleh karena itu kasih itu berasal dari Allah. Lalu yang kedua, bahwa setiap orang yang mengasihi, artinya setiap orang yang mempraktekkan kasih, itu lahir dari Allah, dan itu sebagai tanda bahwa ia itu sudah mengenal Allah. Ya, jadi syarat awalnya apa? Tadi mengenal Allah. Bahasa aslinya adalah ginosko. Ginosko itu dalam bahasa asli, itu dalam bahasa aslinya bahasa Yunani adalah, kalau itu idiom ya, idiom yang dipakai oleh bangsa Yahudi untuk menggambarkan hubungan seks antara suami istri, menggambarkan keintiman ya.
Jadi menyelesaikan amanat agung mulai dari mana? Satu, kita pastikan mulai dari kita dulu memiliki hubungan yang intim, dekat dengan Tuhan. Seperti hubungan suami istri itu, ya, intens, intim, dekat. Oleh karena itu, hal yang pertama kita lakukan adalah pastikan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bentuknya apa? Pujian penyembahan kita selama ini dengan Tuhan seperti apa? Saat teduh kita selama ini seperti apa? Doa kita seperti apa? Kita bangun mezbah dulu. Ya, oleh karena itu, Pak Luban Gaul, untuk setiap cabang dan khususnya saat ini kebetulan kita bertemu ya di LPG, saya senang sekali. Saya dorong segera nanti bisa dibentuk. Saya nggak tahu di LPG apakah sudah ada doa pagi atau belum. Kalau sudah ada bagus ya. Kalau seandainya belum ada ya mohon bisa diselenggarakan doa pagi. Misalnya Senin sampai Jumat jam 5 boleh. Misalkan nggak kepagian ya sampai setengah 6 gitu. Diisi apa? Pujian penyembahan, lalu firmannya 10 menit, 15 menit, lalu doa gitu ya. Dan tolong ajak gembala kul dan pengurus kul itu dulu. Itu pastikan untuk ikut dulu seperti itu. Kenapa? Untuk memancing. Kadang ada orang yang males doa pagi ya gitu ya. Enggak pernah saat teduh. Nah, untuk memancing dulu, minimal mereka yuk doa pagi gitu. Mereka ikut gitu. Mereka ikut. Nah, setelah selesai doa pagi, kita dorong mereka yuk lanjutkan dengan saat teduh masing-masing. Ya, atau bisa juga sebelum kita doa pagi bersama, saat teduh dulu. Boleh, silakan. Seperti itu, Pak Luban Gaul, gitu ya. Jadi mohon nanti dalam waktu dekat boleh didiskusikan, diselenggarakan doa pagi secara online. Nggak usah lama-lama, nggak usah setengah jam juga boleh, nggak apa-apa. Tapi memastikan mereka terbiasa untuk kita menyembah, mencari Tuhan pagi-pagi, ya. Lalu berdoa seperti itu. Dan pastikan setelah itu saat teduh. Gitu. Karena ini sangat penting buat kita semua. Karena kita itu melayani Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan, ya otomatis kita harus dekat dulu dong dengan pribadinya. Kita harus dekat dengan Tuhan seperti itu. Ya, kita harus penuh dulu dengan Roh Tuhan. Kita harus penuh dulu ya dengan hadirat Tuhan. Ya, jadi pastikan seperti itu. Itu dulu mulai dari itu, hubungan intim dengan Tuhan. Lalu yang kedua apa? Firman Tuhan untuk BRF. Yuk kita galakkan. Tolong diingatkan semuanya. Kalau perlu di absen nggak apa-apa untuk membiasakan ya. BRF satu hari kalau untuk gembala kul dan pengurus ya 5 pasal lah, itu minimal. Karakter, yang kedua komitmen, yang ketiga kompetensi gitu. Nah, kita mesti kuat di karakter dan di komitmen itu. Rumdo tolong pastikan ikut semuanya, lalu doa pagi segera diselenggarakan dan ikut. Lalu untuk BRF itu pastikan. Jadi kita pastikan apa? 2 itu dulu, fondasinya harus kuat. Ya, hubungan sama Tuhan harus dekat. Ya, karena bagaimanapun kalau kita memuridkan, bagaimanapun kalau kita mau mengajak jiwa-jiwa datang, magnetnya itu adalah Tuhan, gitu. Nah, di dalam kul kita, bagaimana dengan kehadiran Tuhan? Itu persoalannya, betul ya? Nah, di dalam kul, lalu di dalam gembalanya itu sendiri dan pengurusnya itu sendiri, bagaimana hubungan pribadi dia dengan Tuhan? Gitu. Jadi tanpa kehadiran Tuhan, kul itu akan kering. Dan kalau kul itu akan kering, jatuhnya hanya persekutuan biasa. Dan maaf, saya harus ngomong apa adanya. Kalau itu persekutuan biasa, hadirat Tuhan, sebenarnya Tuhan mau hadir sih, ya cuman seandainya kita tidak dekat dengan Tuhan, ya karena magnetnya itu kan Tuhan gitu loh. Orang datang, tidak ada perubahan apa-apa gitu ya. Jadi hadirat Tuhan itu penting. Clear ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi fondasinya itu kuat, mulai dari mengenal Allah. Yuk kita lanjut dulu. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah, ini sangat keras sekali ya. Nah, kita bisa melihat, bisa mengecek diri kita. Kalau misalnya seandainya kita itu memiliki keengganan untuk bersekutu dengan saudara seiman kita, atau kita memiliki keengganan untuk kul, apalagi kita gembala kul di sini memiliki saya kok agak males ya ngadain kul ya, kok terpaksa, tidak punya kerinduan. Cek dulu deh bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, karena selama hubungan kita dengan Tuhan itu intim dan dekat, kita tuh akan selalu punya kerinduan kok untuk membangun kul, untuk membangun jiwa-jiwa baru supaya imannya itu tumbuh gitu loh, membangun iman gitu ya. Nah, ingat bahasa asli dari mengasihi tadi itu agape, agapao ya, kasih tanpa
bersyarat. Ini harus jadi pemikiran kita semua. Seperti itu. Ya. Nah, hal yang perlu kita tahu tentang mengasihi, ya kita buka dulu nih 1 Yohanes 4 ayat 10. Nah, nanti tolong ini bisa di-share ke seluruh anggota Kul juga, ya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Saya akan bacakan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, sikap hati pertama yang benar yang harus kita kuasai adalah pemahaman bahwa lebih dulu itu Tuhan sudah mengasihi kita. Di sini jelas bahwa yang mengasihi Tuhan itu sebenarnya bukan kita dulu gitu loh. Bahkan bukan kita dulu. Tapi siapa? Tuhan dulu. Ya. Kalau kita belum punya pemahaman bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita, otomatis nanti kasih kita terhadap domba-domba yang Tuhan percayakan ya, terhadap anggota Kul, itu artinya kasih akan bersyarat tadi jatuhnya. Karena itu kita tekankan, yuk kita bangun dulu nih yang hadir di sini, cek dulu bagaimana doa kita, bagaimana saat teduh kita, bagaimana pujian penyembahan kita, bagaimana ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya apakah kita sudah konsisten di situ atau belum? Ini basic, ini dasar. Ketika itu sudah dibangun, yakinlah ya membangun Kul itu mudah, itu cepat. Karena apa? Membangun Kul bukan dengan kekuatan sendiri, ya, tapi dengan kekuatan Tuhan. Karena Kul itu sebenarnya Roh Kudus lah yang mengawali Kul itu, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Oke. Nah, lalu selanjutnya yang paling penting adalah yuk kita buka sama-sama di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12. Nah, tadi 1 Yohanes 4 ayat 10 kita berangkat dari pemahaman bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan cara menebus dosa kita. Kita harus sadar itu, ya, baru kita nanti mengasihinya itu pasti akan tulus dengan kasih Tuhan, kasih agape yang dari Tuhan, ya. Lalu selanjutnya 1 Yohanes 4 ayat 12 saya akan bacakan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam Dia dan kasihnya sempurna di dalam kita. Nah, ini supaya kasih Tuhan itu sempurna dalam kita dan Allah tetap di dalam kita. Ini firman Tuhan yang ngomong loh ya. Mau tidak mau kita harus saling mengasihi. Nah, itu dapat terjadi salah satunya di mana? Di dalam Kul, Bapak Ibu. Ya, ketemu ya benang merahnya ya. Dan mengapa Kul ini penting? Karena firman Tuhan bilang selain memulihkan, mempraktekkan kasih, saling mengasihi. Tuhan, supaya Tuhan ada terus dong di dalam kita. Ya, karena firman-Nya jelaskan ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Ya, kita akan menjadi maksimal atau bertumbuh kalau kita berada di dalam komunitas, di dalam Kul. Nanti ingatkan anggota Kul ya, bahwa kita akan menjadi maksimal di dalam Tuhan hanya jika kita berada di dalam komunitas. Ya, karena ada sebuah pandangan yang mengatakan bahwa saya tidak perlu berkomunitas, tidak apa-apa. Saya tidak perlu ikut Kul, tidak apa-apa. Yang penting hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, benar nggak? Nah, ini kan seolah-olah benar. Hubungan pribadi dengan Tuhan yang utama. Ya, itu benar. Tetapi yang kedua, harus masuk dalam komunitas. Untuk apa? Saling menjaga, saling menguatkan. Belajar praktek mengasihi. Belajar praktek melayani. Nah, nanti gembala-gembala Kul, mohon dicek anggota Kulnya. Kalau perlu japri itu masing-masing. Dan karena Kul ini berbicara mengenai hubungan dan pemuritan, saya dorong gembala Kul untuk aktifnya jangan pas 1 hari sebelum hari Hakul gitu. Misalnya Kulnya hari Jumat. Nah, kadang-kadang gembala Kul aktifnya hari Kamisnya. Aktifnya itu di dalam Kul mengingatkan, besok Kul ya, besok Jumat jam 8 malam. Cuman itu doang. Setelah Kul, sepi. Tidak ada menanya gimana kabarnya. Gimana doa pagimu? Gimana kamu sudah baca BRF enggak? Sudah 5 pasal sehari enggak? Tapi saya yakin di LPG ini semua sudah menerapkan itu. Amen. Jadi gembala Kul itu adalah domba-domba yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu.
Ya setiap hari ya aturlah, WA boleh, kadang telepon boleh, gimana kabarnya, gimana doa pagi hari ini, sudah belum? Itu namanya pemuritan. Nah nanti di dalamku mulai dorong, yang belum pernah doa, yuk nanti doa ya pelan-pelan ya, nanti doa ya gitu. Nanti sharing ya, belajar melayani di situ. Nanti pelan-pelan, makanya di awal saya sempat sampaikan, di awal-awal dulu, barangkali Pak Lumban Gaul masih ingat, tolong kalau bisa di dalam kul itu ada gembala kul, ada wakil juga. Nah, wakil inilah yang pertama-tama harus, dalam tanda kutip ya, dimuridkan dulu nih. Artinya belajar yuk, belajar mimpin kul ya. Nah, kapan-kapan belajar share firman ya. Kapan-kapan yuk belajar, kamu doakan deh, belajar. Nah, sehingga ada muridnya satu. Ya, sehingga kalau kul nanti sudah mulai penuh, kamu gembalakan ya. Nah, dia akan melakukan pola yang sama seperti itu. Kasih contoh di situ. Untuk saat ini kita online terlebih dahulu. Oke, ya. Tadi jadi yang pertama 1 Yohanes 4 ayat 10, lalu yang kedua ada 1 Yohanes 4 ayat 12 ya, bahwa saling mengasihi, praktek saling mengasihi itu penting. Lalu yang ketiga 1 Yohanes 4 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 13 saya akan bacakan deh. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Hidup dalam komunitas, ya, hidup di dalam kul itu akan memastikan bahwa kita tetap di dalam Allah. Kan dari pengalaman saya, ketika saya sudah terhilang, ketika saya masuk di dalam kul, saya punya keluarga rohani. Dialah yang akan mengingatkan kita, ya anggota kul kita, gembala kul kita, atau kita sebagai gembala kul kita lah yang berjaga-jaga terhadap anggota kul kita. Kita yang tahu kondisi mereka, kita yang tahu kelemahan mereka, bahkan seperti itu, ya, supaya mereka bertumbuh. Kita pun juga ada di dalam kul kan ya, gitu. Nah, makanya ke Pak Lumban Gaul saya dorong, tolong nanti bisa dibentuk untuk mentor Pak di LPG. Jadi satu mentor itu bisa pegang 2-3 kul seperti itu. Ya, jadi saya pun ini mementor 2 kul Rawalumbu dan kul Bukit Hermon. Saya tertanam di situ. Jadi setiap minggu itu saya ada di situ. Kul Bukit Hermon itu seminggu sekali ada, setiap hari Kamis, dan setiap Kamis itu saya ada di situ. Akhirnya saya mengenal anggota kulnya, ya, saya mengenal baik gembala kulnya, gitu. Saya ada di situ. Rawalumbu 2 minggu sekali, setiap hari Minggu saya hadir terus, saya ada di situ. Kita sharing bersama, saling menguatkan. Saya memastikan kul itu berjalan. Ya, kita mendorong dan memastikan dan memberi contoh bagi gembala kul untuk yuk ini kita jalankan, yuk kita sharing bersama, kita saling menguatkan. Ada di sana. Karena kadang-kadang di sini ada gembala kul ya, karena gembala kul juga perlu didampingi. Gitu. Tapi dampinginya ya jangan tempel ketat. Meskipun saya hadir, kadang-kadang yuk Pak Gembala Kul yang share firman ya, Pak Gembala Kul nanti silakan ya diatur. Kita hanya memantau, mengarahkan gitu. Ya, dan ini saya sharing sedikit ya. 2 kul ini, kul Bukit Hermon dan kul Rawalumbu. Kul Bukit Hermon itu saya lihat sudah settle ya, gembalanya sudah cukup kuat sehingga saya ganti-gantian gitu loh. Ya, ganti-gantian. Besok saya yang share firman, saya sharing, besoknya lagi gembala kul yang sharing. Nah kadang-kadang juga ketika hari Kamis itu saya kadang-kadang nggak hadir. Satu, memberi kesempatan kepada beliau, terus yang kedua, Kamis saya suka keliling ke kul-kul cabang lain juga gitu. Ya, kalau Rawalumbu saya tetap hadir supaya terus bertumbuh. Jadi mentor ini perlu melihat kondisi gembala kulnya. Apakah perlu dampingi terus, apa nanti pelan-pelan mulai kita lepas pelan-pelan dan mementor yang lain seperti itu. Jadi kita pastikan ya. Baik, lalu yang terakhir ya. Prinsipnya adalah kul itu melatih dan mendisiplin kita untuk praktik kasih. Yang terakhir Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, ini saya langsung aja ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kul itu penting ya. Kenapa? Saya baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, sebagai penutup, kul itu sebagai tempat, sebagai wadah di mana kita itu memuridkan dan menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam kul, pemuridan harus ada,
di dalam kul pembapaan harus ada. Karena itu nanti jangan segan-segan bagi anggota kul yang sudah agak lama, kita mulai gelitikin dikit-dikit. Nah, sudah baca firman belum? 5 pasal ya. Nah, gitu loh. Ya. Nah, ingat ya, kul itu harus tetap berjalan supaya apinya itu tetap ada meskipun nggak ada yang hadir. Nah, tolong mentor temenin gembala. Gembala bilang, "Pak, anggota saya nggak ada yang hadir, Pak. Nggak apa-apa, jalan setiap hari apa? Jumat. Yuk, sama saya doa aja, mulai WA anggota kul gitu." Nah, saya harap ini sebagai pemicu kita untuk kita terus menggalakkan kul. Jadi kul itu sangat penting. Siap memuridkan? Ya. Nanti mulai minggu ini tolong didata ya, Pak ya. Pak Luban Gaul ya. Doa pagi mulai digalakan, rumah doa dan lain sebagainya. Lalu kul-kul yang jarang hadir itu tolong nanti Pak Luban Gaul atau tolong ditunjuk beberapa mentor, Pak, untuk mementor 2 atau 3 kul. Tolong yang belum jalan, yuk jalan. Belum ada jemaat, nggak apa-apa, saya dampingi. Nah, gitu loh. Ya minimal 2-3 orang jalan, 2-3 orang jalan, doakan, mulai ajak. Disitulah mulai berkembang. Ya, dan yang pasti bangun fondasinya dulu. Fondasinya adalah kita, para gembala kul dan pengurus, hubungan pribadi kita intim, dekat dengan Tuhan. Ya, jadi kul itu bukan program gereja, tetapi kul itu memang perintah Tuhan. Nah, karena apa tadi? Tuhan adalah Tuhan yang berkomunitas, dan yang kedua Allah adalah kasih. Jadi komunitas kasih, community of love. Amin. Saya akan berdoa dulu di ini, setelah itu saya serahkan ke Pak Luban Gaul ya. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami sama-sama belajar pentingnya kul sebagai tempat pemuritan, bahwa kul itu adalah perintah Tuhan dan kul adalah kerinduan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi para hamba-hambamu, para gembala kul, pengurus kul, dan anggota kul yang hari ini hadir, supaya kami semuanya dapat memuridkan dan dimuridkan. Untuk kul yang ada, khususnya kul di LPG, kami percaya Roh Kudus bekerja luar biasa, kul akan berkembang dengan luar biasa, supaya kami dapat menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.